Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi min ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, nawayna al-ijtima' wal indifa' kama indifa'aluna nawayna ta'allum ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih وتبع بأسلاب على الهدى ودلالة على الخير ابتغاء إلى مرضاته وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا وفتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سبيل الجسر المسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi yang penuh berkah. Allah kumpulkan kita bersama di Masjid Baitur Rahman. Masya Allah kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita, dan majlis ta'alim kita, dan semua kebaikan kita, ada sedekah di dalamnya, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah tutupi aib dan keburukan kita. Mudah-mudahan Allah berikan selalu istiqamah dalam taat ibadah sampai Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah wa ala kulli umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Amin. Ila an qala fajma'tu sidqan ashab wa asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraqa'a fihi rak'atayn thumma jalasa lin-nas falamma fa'ala dhalika ja'a al-mukhallafuna ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahum wa kanu bid'an wa thamanina rajulan faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum واستغفر لهم ووكلا وسرائرهم إلى الله تعالى حقا حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت أو ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا رأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جبلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذب ترضى به أني ليوشكن الله سخطك علي. Melanjutkan kajian kita, masih kita bahas tentang hadis terakhir di dalam bab taubah. Dalam bab taubat termasuk dua hadis terakhir sebelum selesai dari pembahasan bab taubah, masih pembahasan hadis yang panjang mana sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengar dari Ka'ab bin Malik. Luar biasa, sudah kita ceritakan banyak faedah yang kita ambil. Satunya adalah kemarin, jadi setelah perang baginda Nabi SAW kembali ke kota Madinah. Kebiasaan Nabi idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Jadi Nabi SAW setelah bepergian jauh, maka Nabi SAW pertama yang dikunjungi adalah masjid. Faraqa'a fihi, kemudian Nabi salat raka'atain, 2 rakaat, thumma jalasa lin-nas, kemudian Nabi bercengkrama dengan para sahabat. Ini luar biasa. Jadi ini begitu pedulinya Nabi SAW kepada umatnya. Dengan sahabat itu luar biasa. Yang pertama diurus adalah sahabat-sahabatnya. Bahkan sebelum menjumpai keluarganya,
yang diselesaikan, yang diurus, yang diperhatikan adalah sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa. Maka Nabi SAW misinya bukan untuk mengayakan dirinya, bukan untuk bagaimana mensejahterakan keluarganya, tapi bagaimana menyelamatkan semua umatnya dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, habis umur Nabi, habis segalanya untuk kita. ثم جلس فلما فعل ذلك جاء المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بدءا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم. Luar biasa, ketika Nabi datang ternyata banyak juga orang-orang yang tidak ikut perang saat itu. Mereka datang kepada Nabi mengungkapkan uzur-uzurnya. Insya Allah mereka kurang lebih jumlahnya ada 80 orang. 80 orang yang tidak ikut bersama perang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minhu alaniyatum wa bai'ahum, mereka mengungkapkan alasan-alasan mereka, wa bai'ahum, mereka baiat kepada Nabi untuk janji setia, wastaghfirullah, dan Nabi mengistighfarkan untuk mereka. Wa wakala wa sarairahum ila Allah taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sirrahum, sarairahum, apa yang tersembunyi di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Nabi kalau ingin tahu hati orang bisa saja, Masya Allah. Tapi Nabi menyembunyikan sudah. Kalau urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang datang berbohong, mungkin ada yang datang mengungkapkan alasan yang tidak benar, mungkin ada yang datang dengan segala keinginan mereka mengungkapkan sesuatu yang mungkin di luar dari kebenaran, tapi Nabi menyerahkan urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Nabi tidak sembarang untuk mengungkapkan isi hati orang. Jadi jangan sampai kita dikit-dikit nak ngomongkan hati wong dola. Saya tahu aku dah, mamang itu kopi abe putih, hati busuk nama tidak. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak orang ngurusin hati orang. Kita tidak disuruh ngurusin hati yang sudah fokus dengan apa yang terlihat. Hatta jitu, sehingga sampai aku datang, selesai sudah orang mengungkapkan alasannya, mereka diistighfarkan oleh Nabi, kemudian aku datang. Falamma salamtu tabassuma mughdab. Ketika saya datang, Nabi tersenyum, tapi tersenyum bukan karena bahagia, tersenyum dengan orang marah. Ada nih dong senyum nak marah itu ada. Mulutnya terbuka dikit ya. Tapi nak marah ni ngarai gitu. Hawas dia melembang. Soalnya apa benda. Agak nguyok walhasil. Jadi Nabi SAW tersenyum, tapi tersenyum bukan orang bahagia, tapi tersenyum marah. Bayang bagaimana Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling banyak senyumnya. Aktsarun nas hamman, paling banyak beban Nabi Muhammad. Paling banyak masalah Nabi Muhammad. Paling banyak tanggungan Nabi Muhammad. Luar biasa. Maka Nabi kalau teringat beban yang dipikul oleh beliau, terkadang beliau meneteskan air mata. Masya Allah. Jadi ketika beliau duduk dengan sahabat, Nabi panggil seorang sahabat, "Ta'al, qra'u alayya al-Quran." Bacakan untukku Quran. Masya Allah. Bacakan untukku. Jadi Nabi terkadang ingin mendengar bacaan Quran dari orang lain. Kemudian apa kata sahabat itu? "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Aku baca di hadapanmu, dan sedangkan Quran diturun kepadamu ya Rasulullah. Quran turun kepadamu ya Rasulullah. Kau yang paling fasih, kau yang paling paham, kau yang paling mengerti isi kandungan Al-Quran. Aku segan ya Rasulullah untuk baca di hadapanmu. Jadi luar biasa. Nabi tidak sungkan. Nabi masih ingin dengarkan bacaan dari orang lain. Masya Allah. Padahal Nabi bacaan yang terindah, bacaan Nabi bacaan yang paling menyentuh hati, tapi Nabi masih minta dari orang lain. Masya Allah. Kemudian setelah dipaksa Nabi baca ya di surah awal An-Nisa sampai ayat ke-40. Masya Allah. Ketika menceritakan tentang ji'na, ketika didatangkan kepada mereka nanti di hari kiamat, dan engkau sebagai syahid, engkau akan datang sebagai saksi. Jadi setelah para umat dihadirkan, para nabi jadi saksi. Setelah para nabi didustakan,
Nabi Muhammad yang menjadi saksi kunci. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ketika sampai ayat itu, air mata Nabi mulai berlinang, air mata. Masya Allah. Hasbuk kata Nabi. Cukup. Udah kuat. Kemudian Nabi pun luar biasa sedih. Kenapa? Ini membayangkan begitu beratnya beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tapi yang hebatnya, aktsaruhum tabassuman, Nabi orang paling banyak senyumnya. Yang paling banyak senyum Nabi Muhammad. Yang paling bahagia hidupnya Nabi Muhammad. Yang paling senang Nabi Muhammad. Padahal bebannya dunia akhirat Nabi. Bukan hanya dunia. Kalau kita ngurus dunia lagi penting kan? Ngurusi bini sih kok lagi sabarnya. Luar biasa. Nabi itu bukan satu, Masya Allah. Semua diurus oleh Nabi. Keluarganya, sahabatnya, semua ngadu kepada Nabi. Maka disebut sayyid. Itu salah satu makna sayyid. Kalau kita gali, kita pelajari makna sayyid itu orang yang dijadikan tempat rujukan, orang yang didatangi saat ada masalah, orang yang marahnya tidak membuat orang lari. Itu sayyid namanya. Jadi kalau manggil sayyid itu luar biasa. Maka ada orang-orang itu yang orang itu senang dekat dengan dia, mengungkapkan masalah itu tidak khawatir akan bocor. Ini orang yang luar biasa. Memang ada sosok-sosok orang tuh yang jadi rujukan. Kemana pun siapapun orang datang kepada dia. Ada pejabat datang kepada dia, konglomerat datang kepada dia, ada orang berilmu datang kepada dia, rakyat jelata datang kepada dia. Ada memang sosok itu. Masya Allah. Maka saya beberapa kali ketika baca itu, siapalah yang layak digelari sayyid. Dan ada, Masya Allah, salah satu ustadz kita memang yang memiliki haibah seperti itu. Luar biasa. Naam. Dan itu makna sayyid secara bahasa. Maka beliau sayyidul anbiya wal mursal. Ana sayyid waladi Adam yaumul qiyamah. Aku sayyid, aku pemimpin yang menjadi semua orang akan mengadu kepadaku. Masya Allah, di hari kiamat. Dan betul, begitulah. Nanti dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua mengadu kepada Nabi besar Muhammad. Syafaat. Yang pertama, syafaat yang memindahkan kita dari haulul mawaqif, dari tempat yang mengerikan itu padang mahsyar hingga cepat diproses. Itu syafaat Nabi yang pertama, syafaatul udma, yang semua orang dapat di situ. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad ketika datang kepada orang, Masya Allah, orang datang kepada Nabi itu selesai semua masalahnya. Dan ini beliau datang, Ka'ab bin Malik datang, Nabi tersenyum, tapi bukan tersenyum bahagia. Masya Allah. Semua galak. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi wa qala li ma khallafaka. Kemudian aku datang, duduklah di hadapan Nabi SAW. Baina yadayhi, aku duduk tepat di hadapan Nabi. Masya Allah. Kemudian Nabi tanya, apa yang menyebabkanmu tidak ikut? Alam takun qad ta'na dhahraka. Masya Allah. Qala qultu ya Rasulullah inni wallah law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhati bi'udhrin. Ya Rasulullah, dia bertanya, kenapa kau tidak ikut? Kenapa kau terkalaskan oleh punggungmu? Apa maksudnya? Kenapa kau malas? Masya Allah, Nabi tahu. Kemudian sahabat tadi ngomong, ya Rasulullah, kalau inni wallah, demi Allah, kalau seandainya aku lau jalastu inda ghairika, aku duduk selain di hadapanmu ya Rasulullah, min ahli dunia, orang-orang ahli dunia ya Rasulullah, Masya Allah, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhati, maka aku akan keluar dan aku tidak akan dapat murkanya, marahnya, karena aku ini pandai mengungkapkan alasan-alasan, kuungkapkan uzur-uzur. Laqad u'titu jadalan walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawm haditsun kadhib tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhitaka alayya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku duduk selain di hadapanmu, aku nak ngeles ya Rasulullah. Aku nak mengungkapkan segala hal yang mungkin membuat orang tidak marah ya Rasulullah. Alasan-alasan bohong, dusta. Yang penting orang itu tidak marah ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kalau seandainya aku mengungkapkan itu di hadapanmu, mungkin engkau tidak marah kepada aku, tapi nanti Allah akan murka kepada aku.
menurunkan ayat, Masya Allah, sehingga engkau pun akan benci kepadaku, ya Allah. Yuskhitaka alayya. Masya Allah. Jadi sahabat luar biasa. Jadi tidak mau dia bohong. Tetap walaupun pahit, walaupun sulit, walaupun berat, bakal marah. Tahu dia, tapi jujur. Masya Allah. Tapi jujur lebih hebat, luar biasa. Ini pelajaran penting untuk kita. Jujur walaupun pahit terasa. Kadang kita nak ngomong tuh berat, Masya Allah. Kadang ketika kita habis melakukan salah, untuk mengungkapkan itu sulit, luar biasa. Tapi jujur itu lebih istimewa, Masya Allah. Karena jujur nih mata uang di seluruh dunia. Berlaku kalau orang jujur, Insya Allah selamat dunia akhirat. Walaupun mungkin ada rintangan, ada halangan, tapi kalau jujur, Allah yang akan bantu kita. Masya Allah, ini pelajaran penting. Wa in hadastuka hadisan sidqin tajidu alayya fi innani la arju fihi uqballah azza wa jalla. Wallahu ma kana li min udhur, wallahu ma kuntu qattu aqwa wa la ansar minni inna takhallaftu anta. Qala faqala Rasulullah sallam, amma hadha faqad sadaq faqum hatta yuqdi Allah fi. Luar biasa. Kemudian dia mengungkapkan dengan alasan-alasan yang jujur. Masya Allah, aku ni kuat ya Rasulullah, aku ni bisa ya Rasulullah, tapi aku terkalahkan dengan malasku dan sebagainya. Masya Allah, kalau Rasulullah kemana? Apa kata Nabi? Amma hadza, adapun yang ini, kata Nabi, orang ini faqad shadaqa, dia jujur. Kata Nabi, ini orang jujur. Nabi tahu. Masya Allah, karena luar biasa. Jangan ke Nabi SAW, kita ya kadang ningok wong jujur lah kejimuan diraih. Nah, ningok wong mudiga bambang ini. Agak igiknya orangnya tu. Lalu masih sudah. Apalagi orang yang soleh itu loh. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Kadang ngawas rayung tu lah tahu karakter orang. Masya Allah. Tapi hebatnya para orang-orang soleh itu selalu menyembunyikan. Kita ahli maksiat, kita ahli dosa. Kadang kita segan mau duduk dekat dengan orang soleh. Kenapa? Dia tu tahu kadang dengan keburukan kita. Tapi hebatnya mereka tidak pernah mengungkapkan itu. Kenapa? Itu firasat. Orang beriman itu tajam, luar biasa. Karena orang sudah bisa melihat firasat. Bukan nebak-nebak, bukan. Pecahnya. Bukan pecahnya. Yang Palembang ni bacanya. Hati-hati. Caknya nak paling tinggal masjid budak ini. Padahal ni nak ngambil dompet, mengeluarkan duit 100.000. Itu pernah saya alami. Ngawas rewong. Tatu. Pakai baju kaos, pakai lepis. Ngeblok pula motor. Tiba-tiba berhenti depan masjid yang sedang pembangunan. Depan itu ada celengan besar. Ngawas dia ajak, hati-hati, jangan itu belum. Nak bedak ni. Dalam hati luar biasa. Ketika sudah berhenti, ternyata orang tadi keluarkan dompet, keluarkan duit abang gal. La ilaha illallah, masukkan ke celengan. Besar hati-hati. Hati-hati ni dah. Pokoknya sekarang tak usah lah. Suuzan kepada orang, hati-hati betul. Masya Allah. Ini orang-orang beriman tu ada firasat ni. Firasatul mu'min. Masya Allah. Jadi bukan ramal, bukan. Tapi kadang omongan mereka terbukti. Kenapa? Karena mereka kadang berbicara melalui cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham. Diilhami oleh Allah. Kadang setelah beberapa tahun, benar yang dia omongkan itu. Sahih. Benar terjadi. Firasat itu bukan ramal. Jadi mereka pun tidak pernah buka praktek ramalan, tidak benar. Ya, orang-orang soleh itu, ayo dibuka ramalan. Siapa yang ingin meramal masa depan? Ngeramal jodoh, itu pasti bohong itu. Kenapa? Ramalan sudah ada. Masya Allah. Kalau pacak ngeramal, dia pacak ngerapal kapan mati. Tapi ternyata yang ngeramal mati duluan. Alhamdulillah. Ini banyak yang ngeramalkan kiamat, ngeramalkan wong buntu. Dia dari buntu udah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini begitu. Jadi luar biasa. Amma hadza faqad sadaq. Ini orang jujur. Kata Nabi. Bagus. Kemudian Nabi berdiri. Tak banyak komentar. Masya Allah. Diam Nabi. Ini orang jujur. Sudah. Kemudian Nabi berdiri. Setelah berdiri, Nabi hatta yaqdi Allah. Bagus. Hatta yaqdi Allah. Kemudian Nabi sampai nanti turun al-hukum kepadamu. Keputusan dari Allah kepadamu. Masya Allah. Jadi Nabi, jadi sahabat tadi setelah mengungkapkan jujur dia berbicara, dikatakan Nabi ini orang jujur. Kemudian Nabi langsung berdiri. Apa kata Nabi? Nanti sampai datang keputusan dari Allah. Bayangkan bagaimana perasaan sahabat itu. Wasara rijalun minni bani salama fataba'tuni faquli wallah
ma alimnaka annaita dzanban qabla hadha laqad ajista fi an la takuna i'tazartu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara bihi ilaihi mukhallafuk faqad kana kafiyaka dzambaka istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam lak wa qala wallah ma zalu yu'annibuni hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi pergi, kemudian datang seorang dari Bani Salamah, luar biasa, rijal min Bani Salamah fataba'tuni faquli wallahi ma alimnaka dzambaka dzamban faqalbah. Kemudian dia pun ngomong sesuatu yang akhirnya membuat dia, aku rasa pengen balik lagi ngadep Rasulullah. Ngapa kau ngomong itu? Cobalah kau mengungkapkan sesuatu yang membuat hati Nabi senang. Tak apa-apa lah, agak mudi-mudi ke dikit. Nah, kadang-kadang itu ngompori gitu. Hati-hati dengan kawan yang caknya baik. Sudahlah, cobalah kau ngomong yang kira-kira menyenangkan hati Nabi. Tak apa-apa lah. Ada bumbu-bumbu bohong dikit, tak masalah. Yang penting kau jangan kena marah Nabi. Kadang ada orang seperti itu. Kawan-kawan tuh omongannya manis, tapi justru dia menjerumuskan kita. Tak apa-apa lah. Korupsi dikit juga. Habisnya tobat, umroh. Ada kawan itu. Dan kadang itu terjadi pada kita dan orang terdekat kita. Masya Allah, ini banyak minta maaf. Laki-laki bengkok ini gara-gara, Masya Allah. Kenapa? Banyak laki-laki karena khalaqatul mar'atu min billah. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk kita yang bengkok, yang paling atas. Kita tidak bisa memaksakan dia. Kalau in al-khatta kasartaha, kalau akom kasartaha, kalau kita paksakan lurus patah. Tapi kalau ikut dia, kita pun ikut bengkok juga. Ini banyak laki-laki bengkok-bengkok. Insya Allah. Kenapa? Nurut kata. Sudah apa? Dikit ya Pak. Tak masalah. Mama dah pacak beli 2 kilo emas jadilah. Mulai hati. Ya juga Masya Allah, kaget jadi simpanan macam-macam. Akhirnya terhasut dia. Ada orang terdekat kita. Maka isi soleh itu sangat luar biasa pengaruhnya. Dari ucapannya, gerak-geriknya. Masya Allah, dialah yang bisa menguatkan kita. Di belakang laki-laki yang hebat, pasti ada istri yang solehah di belakang. Itu pasti. Karena ada yang mendukung di belakang. Jadi semakin banyak dukungan, semakin kuat percaya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita memiliki pendukung yang kokoh di belakang, tidak gentar. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini luar biasa. Ada orang-orang yang seperti itu. Waqad ajizta an takuna a'tadu ila Rasulullah. Sampai aku al-khafir faqala kafiyan dan istighfar Rasulullah. Qala wallah, kau dapat istighfar dari Nabi. Masya Allah. Omongkanlah yang agak yang sekiranya muat hati Nabi senang lagi. Waqala wallah la azalu bi ayyin yu'annibu nabi hatta aradtu an arji'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa uqaddiba nafsi thumma qultu lahu hal laki hadha ma'i min ahad wa qala na'am lakiyahu ma'aka rajulun wa qala mithla ma qulta wa qila lahumā mithla ma qila laka qala qultu ma huwa man huma qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amiri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi wa qala fakadharu ila rajulaini salihaini. Masya Allah. Kemudian dia tanya, ada tak wong yang sama seperti saya? Mengungkapkan ungkapan yang saya yang jujur maksudnya. Tidak banyak ngeles. Ada tak? Ada. Yang wong cak kawannya ada. Tadilah dua yang datang. Pertama, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Yang kedua, Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi dia berdua. Wa dzakaru li rajulain salih. Ini orang soleh semua. Masya Allah. Dia orang soleh. Masya Allah, syahid al-badran, orang yang ikut perang Badar. Fihima uswah, keduanya adalah contoh. Maka ini luar biasa. Nabi SAW sangat menghargai jasa orang. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan orang. Terkhusus mereka yang ikut perang Badar. Nabi hargai betul mereka. Masya Allah, Nabi hormati mereka. Ada orang meninggal, 2 orang meninggal, nanti didahulukan orang yang ikut perang Badar. Segala perkara. Bayangkan Nabi SAW 313 orang itu nama-nama yang ada di hati Nabi. Maka ini pelajaran juga untuk kita. Jangan pernah lupakan kebaikan orang sekecil apapun. Jangan sampai satu keburukan orang membuat kita melupakan kebaikan orang yang banyak.
Nah, ini kadang kita menilai orang gara-gara dia jahat sama kita sekali, lupa dengan kebaikan yang 1000 kali. Ini penyakit kita, hati-hati betul. Ingatlah kebaikan dia, terkhusus dengan keluarga, dengan anak istri. Ini sering terjadi. Momen istri kita sekali mungkin melakukan kesalahan, sehingga kita, naudzubillah, menghilangkan semua kebaikan dia. Dan sebaliknya, ada istri, masya Allah, laki lupa menjadi jajan, marah. Jadi seolah-olah selama ini tidak pernah dikasih duit, masya Allah, marah-marah, naudzubillah, tidak boleh. Jadi kita harus bijaksana menempatkan pada porsi-porsinya. Kalau salah sekali, ya marah dengan sekali itu. Jangan sampai menghilangkan kebaikan yang berkali-kali. Masya Allah. Jadi luar biasa. Fi aswa. Wa qala wa mudha'tu hina dzakaruhuma li wa naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man khalafa anhu wa qala fajtama'na an-nas wa qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard fama hiya bil ardi allati urifa wa labithna an dhalika khamsa layla. Ya Allah, luar biasa. Jadi famadatu hina dzikr anha Rasulullah dengan kami. Jadi bertiga mereka. Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat an wanaha Rasulullah. Nabi melarang semua sahabat untuk an kalamina, untuk berbicara dengan kami bertiga. Bayangkan. Jadi Nabi tidak ngajak ngobrol. Sahabat semua tidak boleh ngobrol sama dia. Masya Allah. Jadi dia diboikot bahasanya. Masya Allah. Fajtama'na an-nas wa qala taghayyaru lana hatta tanakkartu li fi nafsi al-ard wa ma hiya al-ard allati urifu wa labithna an dhalika khamsina layla. Masya Allah. Jadi serasa ini bumi yang asing. Bayangkan, orang tak katik ngobrol sama dia. Tak ada yang ngajak cerita, tak ada yang ngajak ngobrol, tak ada yang negor. Sekota anget dulu. Bayangkan sekota anget, tak katik negor gitu. Masya Allah. Mau mana perasaan gitu? Itu ada sikap di keluarga yang tak galak negor, kita lagi ringan gitu. Di keluarga ada sikap. Woi budak anak kita umumnya, tak galak negor kita abai. Woi perasaan kita luar biasa. Bagaimana di sekota? Ada orang dibenci, Masya Allah, tidak dihargai. Ada orang dicaci maki satu kota, baginda Nabi SAW. Tapi Nabi Muhammad tetap baik kepada mereka. Ini Nabi didik sahabat ini. Jadi tidak boleh ada yang ngajak ngobrol dengan mereka bertiga. Ini jadi bumi asing. Aku tidak tahu aku ini tinggal di mana, kata beliau. Masya Allah. Walabisna adzalik khamsina layla. Bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan. 50 hari. 50 hari bayangkan. Ya Allah. Yang fa'amma sahabiyan fastakana fa'adafni ibuyutina yabkiyan. Sahabat tadi di antara kami bertiga ada yang tidak metu rumah, tidak keluar dari rumahnya, dia menangis di dalam rumah itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi hukuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jangan kita, maka ini penting dari sejarah seperti ini kita tahu. Hidup di zaman Nabi itu luar biasa. Ujiannya berat. Dan kita harus siap mental. Jadi jangan sampai kita ngeluh kadang. Ada orang ngeluh kan? Ustaz ya, napolah kita nih hidup di zaman fitnah mak ini ya. Zaman mak ini hari cahaya orang jahat dia loh. Cobalah kalau aku nih hidup zaman Nabi. Oh, dia seolah-olah tidak ridho dengan takdir dia. Mas hidup zaman Nabi dia sangka enak. Berat ujiannya. Dalam hati saya, kalau mamang ini baca hidup zaman Nabi, baca ini ikut Abu Jahal juga ujian. Karena luar biasa. Kita sekarang ini hidup di zaman yang luar biasa. Memang fitnah, tapi kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Semua ada. Ada guru-guru kita, ada ulama-ulama, ikut mereka. Masya Allah. Kalau zaman Nabi salah, langsung ditegur Nabi dan langsung dihukum oleh Nabi Muhammad. Nanti banyak ujian. Masya Allah. Jadi salah satu sahabat dari mereka menangis di rumah. Wa ana fakuntu ashabbal qawm wa ajdahum faqul akhruju fa ashhadu salah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Masya Allah. Kalau aku ni muda, aku ni masih gagah. Jadi aku cak biasa metu keluar sholat berjamaah,
aku datang ke pasar, ini luar biasa. Muda itu cirinya semangat. Jangan ngomong, aku masih muda Ustaz. Subuh kesiangan terus. Alhamdulillah. Mana budak muda-muda? Ini penting. Kayaknya aku muda yang gagah. Sholat subuh tuh. Sholat subuh nah. Ini orang kuat, orang hebat. Buktinya semangat ibadah. Bukan cuma semangat makan. Luar biasa. Ini penting. Untuk saya dan kita semua. Kita yang masih muda. Bawah 40 ini masih muda. Masih muda kan. Pucuk 40 agak-agak tua. Kalau sudah pucuk 70 tua. Pucuk 90 tua nian. Gitu. Kalau sudah tua nian jangan diharapkan lagi. Ini banyak jamaah. Ustaz, saya kemarin isi pengajian. Ustaz, pengajian sudah jalan alhamdulillah 25 tahun Ustaz. 25 tahun. Dulu ramai Ustaz. Yang ada tuh ramai semua. Sekarang tinggal beberapa ler Ustaz. Tinggal beberapa gentir aja. Kenapa? Karena wong tuanya laju kalau Ustaz. Yang tua-tua laju kalau dulu yang semangat-semangat lah hilang semua. Dan tidak ada penggantinya. Tidak kata lagi. Masya Allah. Jadi yang muda dulu sekarang jadi tua. Yang tua dulu wassalam. Lah meninggal ya. Makanya penting saya dan kita semua muda. Bangkit bisikkan di anak-anak kita. Nah, waktu muda semangatlah ibadah. Kuatlah sholat jamaah. Berjuanglah di jalan Allah. Usiamu akan terus berlalu sampai masanya kau akan menyesal karena pernah jadi muda. Pernah muda, nyesal nanti. Apalah dulu waktu muda lemah, lesu. Saya semalam usia takziah, seorang termasuk pembesar dari perusahaan besar cerita sama saya. Ustaz ya, saya ini dulu punya gelar panjang, punya pengaruh hebat. Saya termasuk orang yang top lah. Saya top saya. Tapi setelah tua, tidak ada yang bisa saya bicarakan kecuali agama. Tidak ada. Maka dulu saat muda, Masya Allah, alhamdulillah saya masih sempatkan ngaji, masih sempatkan duduk majelis ta'lim, duduk dengan kiai. Saya datang di rumah kiai, saya belajar. Alhamdulillah, inilah yang bermanfaat untuk saya. Bisa doa, bisa yang lainnya, bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang paling penting Ustaz. Ini luar biasa, penting. Jadi anak-anak muda kita, ajarkan mereka sesuatu yang akan bermanfaat untuk mereka tua. Masya Allah, ini semangat kita. Jadi ini, aku ini muda kata Ka'ab. Jadi aku tetap keluar sholat jamaah. Dan aku masuk ke pasar. Tapi, wala yukallimuni ahad. Tidak ada satu pun orang yang ngajak bicara dengan aku. Masya Allah, bayangkan. Ketemu wong. Mulai masalah. Masya Allah, ketemu kawan. Ya Allah, tidak kata negur. Mereka itu taatnya dengan Nabi. Taat luar biasa. Kalau kita kan tidak. Masya Allah, kadang kita, Masya Allah, di depan mencak bermusuhan, di belakang bayat. Ini penting. Kadang kita dekat orang jahat, minta maaf. Kadang justru kita menyembunyikan kejahatan orang. Kejahatan orang, contoh, ada orang kasus maling di masjid umpamanya. Keluar maling terus dicari oleh pihak berwajib. Wah, marah kita. Tapi ternyata kita yang nyengitnya di rumah gitu. Ada banyak itu. Kejahatan orang di depan orang, tidak benar itu. Tapi di belakang dia bersahabat dengannya. Na'udzubillah. Ini kalau sahabat luar biasa, komitmen. Nabi ngomong tidak semua. Tidak ada satu pun sahabat yang ngeloh-ngeloh tidak ada. Kawan aku dia ni, tak lemah, tak kelemahan. Kaki aku kalau tak ngejar dia, kaki aku tak tunjuk duit, umpamanya. Kaki aku laju saro, tak lagi di kawan. Nah, Nabi sudah ngomong tidak. Ada yang ngajak ngobrol satu pun. Ya Allah. Aati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallim alaihi wa huwa fi majlis ba'da salat wa fi nafsi. Harata syafa'atahu bi raddi salam amla. Summa yusalli qariban minhu wa yusariqu nazar. Jadi luar biasa. Jadi ini penting. Jadi kita penting mempelajari seperti ini agar kita nanti menyinkronkan. Kita memang tidak boleh menahan orang. Tidak boleh tidak menegur orang lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Ini dalam kondisi normal maksudnya. Kita tidak boleh membenci orang lebih 3 hari, tidak boleh. Memboikot orang tidak boleh. Kecuali seperti ini. Untuk apa? Pendidikan. Pendidikan. Jadi jangan salahkan. Ada ustaz tak negur muridnya sebulan. Ada. Kita salah. Itu ustaz kata Ago itu. Tak ngerti ustaz. Ini hadisnya. Tak boleh. 3 hari tak negur orang. Ini. Bacakan hadis ini. Nabi. 50 hari. Apa arti gimana menyinkronkan ini? Dua ini, kalau dalam kondisi normal benci karena
sesuatu hal, mungkin dia menyakiti kita, mungkin karena dia menzalimi kita, membenci dia, 3 hari tidak menegur, tidak boleh. Tapi kalau ini urusan agama yang dilecehkan, yang diremehkan, Masya Allah, untuk dia kita kasih pendidikan. Niat untuk pendidikan, bukan untuk benci. Masya Allah. Maka ada 3 orang yang terakhir, salatan la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 orang yang sholat tapi terangkat. Sholatnya hanya di atas sejengkal kepalanya, tidak diangkat, tidak terangkat, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hanya nyangkut di atas kepalanya. Na'udzubillah. Siapa dia? Yang pertama, rajulun am qawmun hum karihun. Ada seseorang yang mana dia mengimami sebuah kaum, tapi kaum itu membencinya. Masya Allah, tidak demen ngimam sholat, tapi wong tidak demen galau dengan dia tu. Kalau benci karena keburukan dia, karena maksiat umpamanya. Apa pula dia jadi imam? Dia tu kan wong tidak bagus. Akhirnya wong tidak demen galau. Maka hati-hati. Bukan karena pribadi, bukan. Ada orang tidak senang dengan kita tuh pasti. Ada. Sesoleh, sebaik apapun orang pasti ada orang tidak senang. Tapi ini kalau semua orang tidak senang karena mungkin dia belum layak untuk di depan jadi imam, itu maksudnya. Yang kedua, wal mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakit. Masya Allah. Yang kedua, seorang perempuan istri yang tidur di malam hari sedangkan suaminya sedang marah dengan dia. Masya Allah. Jadi luar biasa. Rumah marah, laki marah dengan dia tidur meleker. Tidak peduli dengan laki. Laki aku nak marah, nak kendak nasi itu, aku nak tidur kan betul. Tidak peduli dia. Masya Allah. Na'udzubillah. Maka sholatnya terangkat hanya di atas kepalanya. Masya Allah, diterima Allah. Apalagi yang sampai membuat suaminya marah. Masya Allah, dengan karena melanggar syariat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini penting, harus diperhatikan. Yang ketiga, wakhwanan mutasariman, 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan. Tidak diterima Allah sholatnya. Ada kawan, CS, sahabat, keluarga, tidak keteguran, tidak saling sapa, memutuskan tali silaturahmi, maka sholatnya terangkat hanya di atas kepala, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan ini, kalau seperti ini yang diajarkan oleh Nabi untuk pendidikan, ini mendidik sahabat, dikasih hukuman. Jadi boleh juga ngasih hukuman sesuai dengan kesalahannya. Ini memang tidak ikut perang termasuk kesalahan besar. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita sedikit demi sedikit karena hadisnya panjang. Jadi kita ambil hikmah-hikmah dari setiap perjalanan ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin. InsyaAllah Allah istiqomahkan kita. InsyaAllah. Karena semua itu sumber dari hati. Semuanya akan kembali ke hati kita. Hindari segala yang bisa mengotori hati. Ucapan, perbuatan, apapun yang bisa mengotori hati, hindarkan. Apalagi yang mendorong kepada kebencian terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenci ras, membenci keturunan, membenci siapapun, jangan. Kalau pacak kita mencintai semuanya, karena mereka adalah satu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tuntut doa dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Yang terlihat, yang nampak, sengaja, yang tidak sengaja ya Allah. Yang terang-terangan maupun sambat kami sembunyi-sembunyi ya Allah. Walwalidina kedosa-dosa orang tua ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Tempatkan di taman syurga-Mu ya Allah. Masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Memanasana ilaina, orang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Waliman awsana berdoa, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jamil mu'minin wal mu'minat,
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم arham tadarru'ana wa amin khaufana. Ya Allah, berikan kami keamanan dari setiap ketakutan kami ya Allah. Takut di dunia, takut di akhirat ya Allah. Wa amin khaufana wa taqabbal a'malana. Terimalah semua kebaikan amal ibadah kami ya Allah. Oh Allah, wa taqabbal wa amalana wa aslih ahwalana. Perbaiki keadaan kami ya Allah menjadi lebih baik, menjadi semangat ibadah ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Taqabbal amalana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika ishtighalana. Jadikan setiap ketaatan itu sebagai kesibukan kami ya Allah. Sibukkan kami dengan taat ya Allah. Sibukkan kami dengan ibadah ya Allah. Sibukkan kami dengan amal saleh ya Allah. Waj'al bi ta'atika ishtighalana wa ilal khairi malana. Jadikan hati kami selalu condong dalam kebaikan ya Allah. Rindu dengan kebaikan ya Allah. Taqabbal aslih ahwalana waj'al bi ta'atika ishtighalana wa ilal khairi malana wa haqqi bi ziyadati amalana wa khtim bis sa'adati ajalana. Tutup usia kami dengan husnul khatimah, dengan keadaan yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.